Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi ini kita bersyukur karena tuntunan kasih Tuhan kita diperjumpakan lewat program Sabda Pagi Gemim Sion Winangun edisi Senin 12 Juni 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan melengkapi kita sehingga firman yang akan kita baca mampu kita mengerti dan melakukannya dalam hidup, kerja, dan karya kita sepanjang hari ini. Sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Kami mengagungkan Engkau, Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus yang sangat mengasihi dan mencintai kami. Hanya dengan cinta kasih-Mu Tuhan, kami boleh memasuki hari baru dengan selamat, mengawali seluruh aktivitas, kerja, dan karya kami di hari ini. Kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Beri kami kemampuan dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk mengerti, memahami, dan mampu melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini dalam Lukas pasal 5 ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga. Bunyinya demikian. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, perahu sebagai mimbar mengajar. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, fasilitas mimbar di gereja dibuat bervariasi sesuai dengan kesepakatan masing-masing jemaat. Salah satu kreasi jemaat dalam pembuatan mimbar khotbah dan pengajaran dibentuk menyerupai perahu. Pada masa pandemik, mimbar-mimbar gereja ini dipindahkan ke rumah-rumah jemaat. Demikian pula ketika kita beribadah wisata. Mimbar gereja berpindah ke lokasi ibadah tersebut. Di sini kita melihat bahwa mimbar gereja sebagai sarana untuk mengajar bukan hanya ada di gedung gereja. Dimanapun kita dapat mengajar dan memberitakan firman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini menyebutkan bahwa Yesus Kristus mengajar dari atas perahu. Ia naik ke perahu Simon, mengajar banyak orang, dan meyakinkan para nelayan serta orang banyak bahwa kehadirannya memberi berkat. Perahu adalah sarana yang dipakai Yesus Kristus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mengapa perahu yang dipergunakan oleh Yesus Kristus? Pertama, agar semua orang yang berkumpul di tepi danau dapat melihat wajah Yesus Kristus dan mendengarkan khotbahnya secara baik. Tindakan mendorong
menolak perahu Simon sedikit jauh dari pantai, membuat suara Yesus Kristus sedikit lebih kecil terdengar, namun sosoknya lebih mudah dipandang. Hal ini dapat ditafsirkan Yesus Kristus diangkat tinggi supaya ia dapat menarik manusia datang kepadanya. Kedua, Yesus Kristus menggunakan perahu sebagai sarana yang biasa digunakan oleh orang-orang yang akan dipanggil mengikutnya. Contoh Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes, sebab mereka adalah nelayan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-192 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim. Tuhan Allah telah mengutus para penginjil memberitakan Injil bagi orang Minahasa, antara lain 2 orang Jerman, Riedel dan Schwarz, yang diutus oleh Badan Penginjil Belanda, NZG. Metode pekabaran Injil yang mereka gunakan yakni mengajar jemaat bagaimana bertani, bertukang, membuat kue, sekolah, dan lain sebagainya. Sarana yang digunakan tidak harus dengan mimbar yang ada di dalam gedung gereja. Sama seperti Yesus Kristus yang menggunakan perahu sebagai sarana berkhotbah. Hal terpenting bukan sarananya, tapi bagaimana pemberitaan Injil dalam bentuk pengajaran itu dapat membawa banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akan tetapi bukan berarti pembangunan fisik berupa gedung dan mimbar gereja dengan beragam modelnya tidak penting. Jadikan mimbar itu untuk menjadi berkat bagi semua orang. Memang benar, kita dapat memindahkan mimbar gereja ke tempat lain, tetapi itu harus melihat konteks dan tujuan dari pemindahan mimbar gereja tersebut, sehingga tidak akan muncul mimbar-mimbar liar di luar gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan hari ulang tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menganugerahkan berbagai sarana bagi kami untuk dipergunakan dalam pemberitaan, pengajaran, dan pendidikan bagi semua orang, agar iman mereka dikuatkan dan yang belum percaya menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jemaat Tuhan, demikian Sabda Pagi dari Puncak Sion Binangun. Tuhan memberkati kita semua.